Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alur peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dari Mekah hingga ke Madinah. Di sini ada 5 peristiwa yang dimana Rasulullah SAW yang harus beliau hadapi. Yang pertama adalah peristiwa pengepungan di Mekah. Kemudian setelah beliau lolos dari pengepungan, beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi terlebih dahulu di Gua Sur. Dan setelah keadaan di luar Gua Sur aman, beliau melanjutkan perjalanan dan ada beberapa kejadian yang bisa dibilang ada beberapa mukjizat di alur ini. Kemudian sebelum beliau masuki Madinah, beliau singgah dulu di Kuba yang akhirnya beliau sampai di the last destination atau tujuan akhir yaitu di Madinah. Yang pertama adalah peristiwa pengepungan. Jadi alasan hijrah ini terjadi karena kaum Quraisy ini sudah bersepakat. Mereka itu sudah rapat membuat bisa dibilang kayak rapat rahasia yang dimana penduduk Mekah itu nggak akan tahu apa yang direncanakan oleh kaum kafir Quraisy ini. Nah, setelah mereka melakukan berbagai ini, mereka sudah sepakat untuk mengepung kediaman Rasulullah SAW. Nah, ini ada kayak sedikit minusnya ya dari rencana mereka. Itu walaupun rencana mereka itu dari secara keseluruhan itu sudah oke, udah dibuat dengan matang, tidak ada yang tahu. Nah, cuma rencana tersebut itu gagal karena Allah SWT itu sudah tahu rencana mereka, kemudian dia kayak nitip pesan ke malaikat Jibril untuk menyampaikan ini apa namanya? Menyampaikan kalau rencana ini kepada Rasulullah SAW. Nah, di mana Rasulullah SAW itu beliau ngambil segenggam tanah dan menaburkan di atas kepala orang-orang yang mengepung Rasulullah dan jumlah orang yang mengepung itu ada sekitaran 13. Di antaranya mereka ada Al-Hakam, Abu Jal, sama Abu Lahab. Nah, kemudian karena Rasulullah SAW itu mengambil segenggam tanah dan menaburkan di atas 11 kepala orang yang telah mengepung Rasulullah sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menutup penglihatan mereka. Nah, setelah para pengepung itu bangun, mereka coba untuk masuki rumahnya Rasulullah SAW dan mendapati bahwa bukan Rasulullah yang mereka temukan, melainkan Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Thalib itu tidur di tempat Rasulullah itu dan beliau itu memakai penutup kepala yang mirip, cara pakainya itu mirip dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW itu sudah berhasil melarikan diri dan mereka pun merasa bingung tuh, kaum kafir kayak bingung lah, kok yang ada di rumah ini cuma Ali bin Abi Thalib gitu kan. Nah, mereka nggak tahu siapa yang mereka kepung dari malam sampai pagi nih. Ini mereka itu kepungnya hampir sekitar dari malam, semisal malam jam 10 lah, dan mereka paginya itu sampai jam 4 atau jam 5. Nah, akhirnya mereka nangkep si Ali bin Thalib buat diinterogasi nih, Bu, untuk menanyakan di mana keberadaan Rasulullah SAW. Nah, setelah peristiwa pengepungan, Rasulullah SAW sudah berhasil kabur. Akhirnya Rasulullah SAW itu meninggalkan rumah pada tanggal 7 Safar tahun 14 Nabian atau tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi pada malam hari. Nah, Rasulullah SAW itu melewati jalan yang berlawanan dari arah biasanya sejauh 5 mil hingga sampai di Gua Sur. Nah, sampai di sana sahabatnya ini atau tamu dari ini Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ngecek dulu keadaan di dalam Gua Sur buat mastiin kalau mereka itu kita bisa apa namanya benar-benar aman tinggal di Gua Sur. Nah, karena kaum Quraisy kayak kesel banget nggak bisa menemukan Rasulullah SAW, akhirnya mereka kayak buat sayembara itu, kayak mereka anggap kaum kafir menganggap Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq itu kayak dianggap buronan bagi mereka. Nah, kalau dari berbagai fiksi ya, itu kalau nggak salah ada kayak bounty, bisa dibilang kayak ada pemburu hadiah, dan di mana kaum Quraisy akan memberikan hadiah sekitar 100 unta bagi siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu dalam keadaan dead or alive. Jadi
dibandingkan ada tulisannya kayak namanya Death or Life. Bisa dibilang ini gimana? Itu kayak ada pemburu hadiah di zaman Rasul itu ada. Ini nyata banget karena mereka kalau seandainya Rasulullah SAW itu kayak dibiarkan lepas, mereka kayak ini apa namanya kayak gelisah banget gitu. Nah tapi cara sayembara ini bisa dibilang gagal total karena setiap kali ada orang yang melewati Gua Sur ya, itu kayak nggak bisa nemu tuh, karena di depan Gua Sur itu ada dua hewan, yakni laba-laba sama merpati. Nah, kalau seandainya mereka kayak tahu kalau seandainya gua itu ada di dalamnya ada orang, kalau jaring laba-labanya robek sama telurnya itu pecah. Nah, makanya para pelajar itu nggak bisa menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Nah, akhirnya setelah menghindari pencarian dari kaum kafir lain selama 3 hari ya, jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq itu tinggal di Gua Sur selama 3 hari. Akhirnya Rasul setelah sudah memastikan keadaan di luar Gua Sur udah aman, gak ada yang nyari mereka lagi, akhirnya Rasulullah SAW itu menyewa rumah pemandu yang bernama Abdullah bin Uraikid al-Taisi. Dan di mana mereka itu berangkat bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah ke Madinah. Nah, sebelum mereka bertiga ini ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq dan Amir bin Fuhairah berangkat, si Asma bin Abu Bakar ini membawa makanan. Tapi dia itu lupa bahwa dia lupa mengikat makanannya pakai tali. Sehingga Asma bin Abu Bakar ini dia robek tuh ikat pinggangnya dari dua. Yang satunya itu buat ngikat bekalnya kayak bungkusin bekal, sedangkan yang satunya lagi buat jadi ikat pinggang. Nah, karena dengan itulah Asma bin Abu Bakar itu juga sebagai Zut min Hakain atau disebut sebagai pemilik dua ikat pinggang. Nah, selama perjalanan itu ada beberapa kejadian yang dimana Rasulullah SAW itu mengalami kejadian-kejadian ini saat menuju ke Madinah. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq ini bertemu dengan seorang pengembala kambing yang dimana beliau mendapatkan perbekalan susu dari si pengembala kambing yang Abu Bakar Siddiq temui. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini juga selalu mengatakan bahwa kalau seandainya setiap kali ada apa namanya orang yang lewati ini, Abu Bakar ini selalu jawab penunjuk jalan. Dia nggak jawab nama Rasulullah. Kenapa? Kalau seandainya beliau menjawab namanya, maka nanti orang yang kayak beliau itu kan nanti kan ditanya kan di Mekah, ya antum ketemu Rasulullah nggak? Dia bilang ketemu. Nah nanti bakal ketemu gitu kayak kegampangan. Nah kemudian di sini itu ada salah satu kayak bounty ya, bounty hunter kayak masih ada pemburu hadiah yang kayak walaupun apa namanya kayak hadiah itu kayak udah dianggap batal, tapi Suraqah bin Malik tetap mau buat ngejar Rasulullah dan Abu Bakar. Nah setiap kali mau mendekat itu kayak jatuh lagi itu sampai 3 kali. Terus akhirnya setelah 3 kali jatuh, Suraqah bin Malik memutuskan buat perjanjian bahwa dia berjanji nggak bakal memberitahu keberadaan mereka. Nah, selama di perjalanan itu juga Rasulullah dan Abu Bakar itu berhenti di rest area yang bernama perkemahan Ummu Babat, di mana Rasulullah SAW itu dapat memerah susu kambing yang dimana kambing itu nggak bisa ngeluarin susu dan susu itu bisa dapat mengenyangkan orang banyak di perkemahan Ummu Babat. Dan peristiwa terakhir itu adalah di mana keluarga besarnya Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslam ini itu kalau nggak salah ada sekitaran keluarga besar ya 80 keluarga itu semuanya masuk Islam. Itu luar biasa banget. Nah, sebelum beliau sampai di Madinah itu, beliau singgah dulu di Kuba pada Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian atau tanggal 23 September 623 Masehi. Yang dimana Rasulullah SAW itu kayak apa namanya singgah dulu sebentar di Kuba. Nah, di sana para penduduk kayak sangat antusias banget buat ini apa namanya bertemu Rasulullah SAW. Ini kayak mereka tuh kayak rela nunggu kayak fans yang nungguin artisnya datang itu kayak mirip-mirip gitulah, dan mereka ini bahkan rela nunggu di perbatasan awal Al-Harra walaupun itu kayak panas banget di perbatasan sana, tapi mereka tetap nunggu, sabar nunggu nunggu dan nunggu, akhirnya Rasulullah sampai di Kuba. Nah, seluruh penduduk di Kuba itu langsung nyambut beliau, dan bahkan kaum Yahudi kayak juga ikut menunggu karena mereka itu kayak nyaksikan kebenaran dari Nabi Habakuk, yakni nabinya orang Yahudi. Dia kalau ini Nabi Habakuk ini kayak kasih clue, kasih petunjuk bahwa Rasul akan datang dari daerah At-Timan dan dari Bukit Faron. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib itu juga ikut nyusul ke Kuba, itu berjalan kaki. Setelah si Ali bin Abi Thalib itu kayak udah diinterogasikan dan dia kayak
udah nggak ada jawaban dari dia, akhirnya beliau dilepaskan dan beliau pun nyusul di Kuba, yang dimana Rasulullah tinggal di kediaman Utsal bin Hidam kurang lebih selama 4 hari. Nah, selama di Kuba, beliau juga mendirikan sebuah masjid pertama, yakni Masjid Kuba, dan sholat di Masjid Kubanya. Nah, beliau juga setelah 4 hari di Kuba, beliau melanjutkan perjalanannya ke Madinah, dan beliau mengutus orang untuk menemui Bani Najjar buat mengawal Rasulullah SAW. Jadi mana kemudian Rasulullah itu melakukan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama dengan 100 orang laki-laki di sana. Nah, ini adalah alur terakhir, yakni the end story-nya, yakni masuki Madinah. Nah, sejak Rasulullah SAW, kota tersebut yang dulu awalnya namanya Yastrib diubah jadi Madinah atau Rasulullah, karena hari itu telah jadi hari agung dan bersejarah bagi penduduk Madinah di sana. Nah, bahkan para penduduk Madinah itu kayak antusias banget. Mereka kayak pingin rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah, gak peduli apapun status ekonomi mereka, miskin atau orang berkecukupan, mereka tetap pingin rumah mereka itu disinggah oleh Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW itu menaiki unta sampai unta berhenti di salah satu kediaman ibu dari kakeknya beliau, yakni Abdul Muthalib. Nama kakeknya itu Abdul Muthalib, dan beliau itu bertemu beberapa kerabatnya Rasulullah di sana. Kemudian Al-Ansari itu langsung bergegas bawa perbekalan Rasulullah ke rumahnya, sehingga Rasulullah SAW itu ikut juga ke kediaman Al-Ansari. Sedangkan untanya itu dibawa oleh As'ad bin Zurarah. Nah, setelah Rasulullah SAW udah ke Madinah, banyak keluarga Rasulullah itu yang datang seperti Sauda, Fatimah, Ummu Kulsum, Usama bin Zaid, dan Umaymah itu juga nyusul Madinah. Dan tidak hanya keluarga Rasulullah, keluarga besar Abu Bakar juga seperti Abdullah dan Aisyah juga ikut. Nah, semua keluarga itu nyusul mereka ke Madinah kecuali satu orang, yakni Zainab. Yang dimana Zainab bin Abu Bakar itu masih tinggal bersama Abdul As karena itu nggak diizinin berangkat sama suaminya ya. Itu sampai selesai perang Badar. Nah, ini kayak bisa dibilang kayak nggak boleh pergi lah gitu. Nah, selama tinggal di Madinah, banyak sahabat Rasulullah itu yang sampai terkena demam karena kayak bisa dibilang homesick. Mereka itu kayak rindu banget dengan Mekah. Nah, kemudian melihat kondisi ini, Rasulullah SAW berdoa agar penyakit itu dipindah ke Jufah. Jadi yang aku ingin sampaikan itu, yang di bagian penyakit itu berpindah itu, yang dimana Allah itu mengangkat penyakit mereka dari orang-orang yang di Madinah, kemudian memberikan penyakit itu kepada orang-orang yang ada di Jufah. Nah, alhasil mereka pun sembuh dari demam dan bisa beradaptasi di kota Madinah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.